Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo lur, ada postingan yang menarik yang membuat minat belajar saya menjadi tinggi. Postingan dari Om Beatrix Pekatik Peleci lur. Dari akun Facebook beliau memosting salah satunya ada screenshot tentang gambar komen beliau. Menurut beliau, volume seharusnya ditaruh pada urutan nomor 3. Jadi urutannya irama lagu, durasi kerja, baru volume, setelah itu gaya lur. Jadi burung-burung yang irama lagunya mewah tapi volume kalah dikit dengan burung yang sejalur masih ada nilai plusnya. Begitu menurut pendapat beliau. Awalnya saya condong dan sepakat dengan apa yang beliau utarakan, akan tetapi di dalam mempelajari sesuatu itu kita harus kritis terhadap pengetahuan yang telah kita dapatkan, agar pengetahuan yang kita dapatkan itu lebih menancap pada memori ingatan kita lur. Akhirnya dengan keterbatasan pengetahuan mengenai penilaian dan juga situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan saya untuk menghubungi dan berdiskusi dengan para senior, cara yang paling cepat dan mudah adalah dengan menggunakan AI. Jadi saya memasukkan 3 pendapat mengenai penilaian untuk dianalisis kemudian dibandingkan dari ketiga bentuk penilaian tersebut. Yang pertama yaitu menggunakan pendekatan estetika dan kualitas suara dengan urutan irama dan lagu, kemudian volume dan suara, kemudian fisik dan gaya, dan yang terakhir adalah durasi kerja. Pendapat ini mengagungkan aspek kualitas murni seni suara. Kualitas lagu dan volume yang tembus adalah identitas utama burung juara. Fisik dan gaya didahulukan karena keelokan visual, langsung melengkapi keindahan suara. Durasi itu berada di akhir karena burung bermateri mewah tetap dianggap lebih berkualitas dibanding burung yang sekedar bunyi monoton. Kemudian pendapat ini disanggah. Penyanggah menyatakan bahwa pendapat ini terlalu utopis dan tidak adil. Burung yang hanya berbunyi mewah selama 1 menit di awal lalu diam atau tidur di sisa waktu lomba tidak layak menang. Maka menangkan burung dengan durasi buruk akan merusak esensi kompetisi dan mencederai rasa keadilan peserta lain yang burungnya bekerja keras sepanjang acara. Sedangkan pendapat yang kedua itu menggunakan pendekatan stamina dan keadilan kompetisi dengan urutan irama dan lagu, kemudian durasi kerja, kemudian volume dan suara, lalu yang terakhir adalah fisik dan gaya. Pendapat ini mengutamakan prinsip stamina dan mental tarung. Setelah menyaring syarat mutlak, burung harus membuktikan durasi kerjanya di lapangan. Lomba adalah ajang ujian ketahanan. Burung terbaik harus mampu melanjutkan lagu indahnya secara konstan dari awal digantang hingga peluit akhir ditiup. Kemudian pendapat ini disanggah. Penyanggah menyatakan bahwa pendapat ini terlalu mekanis dan berisiko memenangkan burung mesin jahit. Jika durasi dinilai terlalu tinggi di atas volume, burung yang hanya berbunyi monoton bisa mengalahkan burung bermateri mewah yang hanya mengambil jeda napas beberapa detik. Hal ini bisa menurunkan kualitas seni kicauan karena penghobi akan malas memaster burungnya. Sedangkan pendapat yang ketiga menggunakan pendekatan akustik nyata lomba dengan urutan irama dan lagu, kemudian volume dan suara, kemudian durasi kerja, setelah itu fisik dan gaya. Pendapat ini adalah jalan tengah yang logis. Langkah pertama adalah menilai keindahan lagunya. Langkah kedua adalah memastikan suara tersebut terdengar nyata oleh juri. Setelah suara dipastikan indah dan terdengar jelas, barulah juri mengukur seberapa lama burung tersebut mampu mempertahankan kualitas suara tersebut. Fisik dan gaya tetap menjadi pelengkap di akhir. Akan tetapi pendapat ini juga menghadapi sanggahan. Penyanggah menyatakan bahwa menempatkan volume di atas durasi berisiko meloloskan burung yang berteriak sangat keras di awal lomba, namun langsung gembos dan macet di tengah lomba. Di arena yang bising, juri sering
Juri seringkali terkecoh oleh burung bervolume dahsyat di menit-menit awal, padahal kestabilan durasi kerja jauh lebih sulit dibentuk daripada sekedar volume bawaan lahir. Kemudian untuk mengadu realitas di lapangan, mana yang paling realistis? Maka jawabannya adalah pemenang realitis lapangan adalah pendapat yang ketiga. Karena pendapat yang ketiga adalah yang paling realistis dan paling mendekati penerapan sistem penilaian modern saat ini. Setelah itu, apakah ada opsi penilaian yang lebih baik dari ketiga pendapat tersebut? Ternyata ada opsi yang keempat, yaitu sistem penilaian matriks integral dengan sistem nonlinear. Opsi ini tidak lagi mengurutkan kriteria 1-4 secara kaku, melainkan menilai seluruh aspek sebagai satu kesatuan paket performa dengan sistem gugur bertingkat. Lantas, bagaimanakah struktur sistem matriks integral itu sendiri? Yang pertama, yaitu filter masuk. Jadi volume dan suara kita jadikan batas minimal. Burung yang volumenya tidak masuk standar ambang dengar juri di meja lapangan langsung dicoret dari daftar calon juara. Kemudian masuk kepada inti penilaian, komparasi atau perbandingan langsung antara irama dan lagu dengan durasi kerja. Poin dihitung berdasarkan perkalian antara irama lagu dikalikan dengan durasi kerja. Dan yang terakhir adalah faktor pembeda. Jadi fisik dan gaya itu diletakkan di akhir sebagai bonus poin khusus untuk memisahkan burung yang memiliki nilai inti yang sama. Jadi kalau kita simpulkan dari pendapat 1, 2, 3 dan yang terakhir, kita anggap pendapat yang keempat. Pendapat pertama itu mencari burung yang paling seni dan cantik. Pendapat yang kedua mencari burung yang paling tangguh dan rajin. Pendapat yang ketiga mencari burung yang paling jelas terdengar dan stabil. Pendapat yang keempat mencari burung yang paling sempurna di segala aspek. Itulah kesimpulan dari keempat pendapat yang telah kita sebutkan tadi. Akan tetapi ini tidak menutup kemungkinan terjadi kesalahan dalam analisa dan perbandingan. Itu saja lur yang dapat saya sampaikan. Semoga dengan keterbatasan yang ada, video ini dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Salam kicau mania.